Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Umar, NIM L0211911079. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Uji Toksitas Akut Limbah Cair Kelapa Sawit terhadap Ikan Patin atau Pagasius sp dengan metode Raoul test, di mana jurnal ini diangkat oleh 3 orang, yaitu Queen Destia, Sinta Elisitia, Elvie Yenia. Jadi pada jurnal ini dijelaskan mengenai limbah cair kelapa sawit mengandung konsentrasi bahan organik yang relatif tinggi dan secara alami dapat mengalami penguraian oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana. Limbah cair kelapa sawit umumnya berwarna kecoklatan dan mengandung padatan terlarut dan tersuspensi berupa kaloid serta residu minyak dengan kandungan BOD yang tinggi. Bila cairan yang dibuang langsung ke perairan akan berpotensi mencemar lingkungan karena akan mengurangi biota dan mikroorganisme perairan, dapat menyebabkan keracunan sehingga harus diolah sebelum dibuang. Adapun tujuan penelitian ini adalah menentukan nilai LC50 limbah cair industri kelapa sawit pada outlet UPL PTX dengan uji toksitas akut terhadap ikan patin atau Pagasius sp sebagai uji dengan menggunakan metode Raoul test. Metode dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah cair kelapa sawit yang digunakan pada penelitian ini berasal dari unit pengolahan limbah dari salah satu industri kelapa sawit di Provinsi Riau. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ikan patin atau Pagasius sp, limbah cair kelapa sawit, air keran yang tidak mengandung klor sebagai media pemeliharaan ikan, dan pakan ikan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah akuarium dengan ukuran 30 x 25 x 20 cm sebagai wadah uji pendahuluan dan uji toksitas sebanyak 6 buah, aerator sebanyak 6 buah, gayung plastik, perlengkapan untuk analisis karakteristik limbah cair industri kelapa sawit seperti pH meter, termometer, alat ukur DO, pH, COD, nitrat dan amonia, gelas ukur 1000 ml, bakar gelas serta jarijan yang tertutup untuk menyimpan sampel limbah yang diuji. Variabel tetap dalam penelitian ini adalah ukuran akuarium dengan ukuran 30 x 25 x 20 cm. Jenis ikan yang diuji adalah ikan patin atau Pagasius sp dengan ukuran 3 sampai 5 cm dengan berat 0,5 sampai 2,5 gram dan waktu pengamatan selama 96 jam. Percobaan dilakukan terhadap ikan patin atau Pagasius sp di dalam akuarium dengan hewan uji sebanyak 10 ekor setiap akuarium. Masing-masing akuarium diberi aerator untuk mendapatkan oksigen selama percobaan berlangsung. Setelah seluruh akuarium diisi sampel limbah dan ikan, selanjutnya suplai oksigen diberi dengan menggunakan aerator untuk mempertahankan kadar oksigen terlarut. Sampel yang berada di dalam akuarium diganti dengan larutan uji dengan komposisi yang sama seperti periodik berulang selama uji berlangsung dengan interval waktu 24 jam selama 96 jam. Data kematian ikan diperoleh dianalisis dengan metode analisis probit. Dan adapun hasil dari penelitian tersebut diperoleh karakteristik limbah cair kelapa sawit diukur pada penelitian ini adalah COD, amonia dan nitrat. Sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil pada seluruh outlet pada PTX yang tertera pada tabel 1 memperlihatkan hasil analisis karakteristik sampel awal limbah cair kelapa sawit dalam uji toksitas akut. Nilai konsentrasi yang didapat kemudian dibandingkan dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 1995 tentang buku mutu limbah cair bagi industri kelapa sawit. Jadi adapun tabelnya bisa diperhatikan di situ, di mana terlihat bahwa parameter COD berada di atas baku mutu yang ditetapkan kecuali parameter amonia dan nitrat. Nilai parameter yang berada di atas baku mutu tersebut apabila dibuang ke limbah cair akan memberikan dampak negatif terhadap organisme. Adapun untuk
aklimatasi ikan pating atau Pagius sp bertujuan untuk mengkondisikan pada kultur media air di dalam akuarium sehingga ikan patin dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selamat aklimatasi, dilakukan pengukuran kandungan pH, DO, dan suhu serta setiap harinya selama 3 hari berturut-turut. Hasil pengukuran parameter fisik pH, DO, dan suhu pada aklimatasi di akuarium dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat bahwa kadar DO tiap harinya tidak terlalu jauh berbeda, berkisaran dari 6,4 mg sampai 6,3, di mana kadar oksigen terlalu tersebut masih berada dalam batas toleransi untuk kehidupan ikan, yaitu 3 sampai 7. Hasil pengukuran suhu setiap harinya tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu berarti, yaitu kisaran antara 27,5 derajat Celcius sampai 27,8 derajat Celcius. Keadaan suhu ini masih dalam batas toleransi untuk kehidupan ikan. Jadi itulah tadi pembahasan singkat mengenai ini salah satu jurnal yang saya angkat mengenai uji toksisitas akut limbah cair kelapa sawit terhadap ikan pating atau Pagius sp dengan metode Ravel test. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.